Bimbingan konseling memiliki teknik yang dilakukan berdasarkan beberapa pendekatan. Pada video kali ini, pendekatan yang akan dijelaskan adalah pendekatan humanistik yang berorientasi pada manusia itu sendiri. Pendekatan humanistik dipopulerkan oleh Carl Rogers. Menurutnya, setiap manusia memiliki potensi alami untuk menjadi pribadi yang utuh dan positif. Rogers percaya bahwa manusia secara kodrati bersifat konstruktif, realistis, dan memiliki kemampuan untuk berkembang jika diberi dukungan yang sesuai. Ada dua konsep utama yang menjelaskan struktur kepribadian manusia, yaitu organism dan juga self. Organism atau organisme adalah seluruh pengalaman yang dialami oleh seseorang, baik disadari maupun tidak. Pengalaman menjadi dasar subjektif yang berpengaruh pada cara seseorang berperilaku. Sedangkan self atau diri adalah inti dari pengalaman diri yang disadari. Self terbentuk dari bagaimana manusia melihat dirinya sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Dari sinilah terbentuk konsep diri, yaitu cara seseorang melihat dirinya sendiri. Menurut Rogers, kehidupan seseorang dapat berjalan lancar jika konsep dirinya sesuai dengan pengalaman nyata yang ia rasakan. Kondisi ini disebut dengan kongruen. Namun jika tidak sesuai, akan muncul inkongruensi yang menyebabkan konflik batin. Inkongruensi seringkali membuat seseorang bersikap defensif atau bahkan memalsukan kenyataan agar sesuai dengan konsep dirinya, misalnya dengan distorsi atau penyangkalan. Salah satu kebutuhan dasar manusia dalam pendekatan ini adalah kebutuhan akan penghargaan positif dari lingkungan. Dalam proses konseling, tujuan akhirnya adalah membantu seseorang menjadi pribadi yang berfungsi penuh atau fully functioning person dengan dukungan dari lingkungan yang positif. Secara implisit, person-centered counseling atau konseling berpusat pada pribadi seseorang itu memandang bahwa orang itu pada dasarnya adalah baik. Jadi karakteristik manusia adalah positif, forward moving atau dia bergerak maju, dan konstruktif atau bersifat membangun, realistis dan trustworthy atau dia tuh terpercaya. Tujuan utama dari konseling yang berpusat pada pribadi adalah mengembalikan klien kepada kehidupan atau perasaan yang mendorongnya untuk menemukan feeling self-nya yang asli. Jadi ini bertujuan untuk mendorongnya kepada kehidupannya atau jadi dirinya yang asli. Dengan kata lain tuh membantu mengembangkan semaksimal mungkin feeling self-nya sehingga luas dan memadai dan sesuai dengan perasaan atau pengalaman-pengalaman organismiknya. Dengan demikian, klien dapat lebih kongruen, otentik, dan mampu menjadi pribadi yang kuat, unik, dan ekspresif. Jadi singkatnya, mampu mewujudkan suatu pribadi yang berfungsi sepenuhnya atau bermanfaat secara sepenuhnya. Sedangkan sifat khas dari pribadi yang berfungsi sepenuhnya atau bermanfaat sepenuhnya itu ada 5. Yang pertama, dia keterbukaan pada pengalaman. Jadi pengalaman ataupun dia sangat terbuka. Yang kedua, dia hidup secara eksistensial atau dia hidup secara makna atau penuh dengan makna. Yang ketiga, kepercayaan dia kepada organismik. Yang keempat, adanya kebebasan. Jadi dia hidup tanpa terkekang oleh apapun. Dan yang kelima, dia itu kreatif dan yaitu dia bisa mengembangkan hal-hal baru. Peran konselor dalam pendekatan ini lebih bersifat holistik, di mana sifat konselor menjadi kunci untuk memfasilitasi perubahan dalam diri klien. Sebagai fasilitator, konselor tidak boleh bersikap direktif, seperti memberi nasihat atau mengajukan pertanyaan yang bersifat diagnostik, apalagi menciptakan solusi yang membuat klien terbergantung. Menurut Rogers, ada 3 teknik konseling yang dianggap cukup efektif. Yang pertama, empati. Empati merujuk pada kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien dan mengungkapkan pemahaman tersebut dengan cara membuat klien merasa dipahami. Dan yang kedua yaitu penerimaan tak bersyarat. Artinya konselor menerima klien sebagaimana adanya, menghargai mereka sebagai pribadi dengan segala nilai dan pandangannya, meskipun nilai-nilai tersebut mungkin berbeda dengan pandangan konselor. Yang ketiga yaitu kongruensi. Kongruensi adalah kondisi di mana konselor menjadi diri mereka dalam hubungan konseling, tanpa menyembunyikan perasaan atau pemikiran mereka. Hal ini membantu menciptakan hubungan yang terbuka dan transparan yang penting untuk membangun kepercayaan dan proses konseling. Nah, ketiga kondisi ini merupakan dasar dari hubungan terapeutik atau terapi yang efektif untuk membantu klien mengalami perubahan dalam proses konseling.